Sistem kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Secara garis besar, agama yang dianut bangsa Arab ada 3, yaitu ada agama Samawi, agama yang bersumber dari langit. Yang kedua ada agama Ardi, agama yang merupakan dari nenek moyangnya terdahulu. Yang ketiga ada agama Ibrani. Agama Ibrani sendiri agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Ajarannya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan berjalannya waktu banyak orang yang menyimpang dari ajaran tersebut. Bentuk penyimpangannya yaitu menyembah berhala. Adapun 3 berhala yang terkenal yaitu ada Manat, Lata, dan Uzza. Dilihat dari kondisi geografis bangsa Arab tinggal di padang pasir yang luas dan memiliki iklim panas dan kering. Masyarakat Jazirah Arab dibedakan menjadi 2, atau mungkin tempatnya dibedakan menjadi 2, yaitu yang berada di pedalaman dan ada juga di pesisir. Kondisi sosial budayanya, para laki-laki dan wanita begitu bebas bergaul. Adapun untuk berhubungan yang lebih ke serius atau mendalam pun tidak ada batasan. Hal ini dinamakan hubungan poliandri. Banyak hubungan antara laki-laki dan wanita yang di luar kewajaran, seperti halnya poligami, tidak membatasi istrinya berapa, terus membebaskan para istri untuk bersekutu dengan yang lain. Adapun dari segi perdagangan, merupakan urat nadi perekonomian orang Arab. Dalam perdagangan mengalami kemajuan. Agama yang dianut selain 3 yang sudah saya sebutkan tadi, ada lagi agama bangsa Arab lainnya, yaitu ada agama paganisme, Kristen dan Yahudi, dan agama Hanifiyah, agama Ibrani murni dan tidak menyembah berhala tetapi mengesahkan Allah. Adapun yang kedua ada sejarah peradaban Arab pra-Islam. Penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi 2 golongan atau 2 kabilah besar, yaitu Khatanium keturunan Khatan dan Adaniun keturunan Islam Ibnu Ibrahim. Beberapa keluarga membentuk kelompok atau klan kabilah yang sering terjadi peperangan antar kabilah tersebut, sehingga peperangan sudah mendarah daging bagi bangsa Arab itu sendiri, sehingga peperangan tersebut membuat perkembangan kebudayaan bangsa Arab tidak berkembang karena pengaruh dari peperangan tersebut. Adapun jika ada perkembangan karena pengaruh negara sekitarnya, biografi atau riwayat Nabi Muhammad SAW adalah salah satu seorang anggota Bani Hashim, suatu kabilah yang ada di dalam suku Quraisy. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 Agustus 570 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena Mekah diserang tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Dengan pertolongan Allah yang mengutus burung ababil yang membawa batu dari neraka yang panas untuk menghancurkan tentara Abraha. Nabi Muhammad SAW, beliau yatim sejak di kandungan, lahir disusui oleh Siti Halimatus Sa'diyah. Saat usianya 6 tahun, ibunya meninggal. Setelah itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakeknya juga wafat dan akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yaitu Abu Talib. Usia 25 tahun, beliau berdagang menjualkan perdagangan Siti Khadijah dan akhirnya beliau dilamar oleh Siti Khadijah.
Umur menjelang 40 tahun, Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu pertamanya, dan Allah telah memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Dakwah Nabi ada dua, yaitu secara diam-diam. Secara diam-diam beliau mengajak kerabat dekat dari kalangan keluarganya. Orang yang pertama masuk Islam yaitu disebut as-sabiqunal awwalun. Dalam periode ini tidak ada rintangan. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Secara terbuka, dakwah ini mengalami banyak penolakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW banyak dilecehkan oleh orang kafir Quraisy. Pada masa dakwah secara terbuka, banyak mengalami problematik, sehingga Nabi Muhammad rasanya ingin menyerah, akan tetapi Nabi Muhammad tidak punya begitu saja. Banyak problematik yang muncul saat dakwah terbuka, dan bertepatan itu tahun berduka citanya Nabi, atau disebut Amul Husni, karena beliau ditinggal mati oleh istri dan pamannya. Lalu beliau melakukan hijrah ke Madinah, membangun negara yang merdeka. Akan tetapi bangsa Romawi dan Persia tidak menyukainya, sehingga ingin menumpas umat Islam yang sudah meluas wilayah kekuasaannya, dan muncul peperangan Perang Badar dan Perang Uhud. Yang ketiga, ada sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem pemerintahan Islam tidak pernah memberikan hak-hak khusus terhadap khalifah. Khalifah tidak memiliki hak atau yang berkuasa dan bisa memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyatnya secara atau dengan sesuka hati. Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam serta hukum-hukum syara. Adapun sistem pemerintahan di setiap kepemimpinan khalifah, yang pertama ada sistem pemerintahan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq atau bentuk pemerintahan Abu Bakar adalah monarki yang menggunakan 3 cabang kekuasaan, yaitu ada eksekutif, atau yaitu turut menangani dan memberikan persetujuan, yudikatif, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di Madinah maupun di pemerintahan di masing-masing wilayah. Yang ketiga ada legislatif, yaitu memutuskan kebijakan pemerintahan. Yang kedua ada sistem pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Pekerja umum hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak mata uang negara. Umar bin Khattab juga mendirikan Baitul Mal, departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah, Diwan Al-Kharj, dan Departemen Keuangan Diwan Al-Mal. Kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama dan meletakkan dasar negara. Yang ketiga ada sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Sistem pemerintahan Utsman bin Affan lebih ditekankan pada bidang politik dalam negara. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi
beberapa bagian. Yang pertama ada pembantu atau wazir, pembantu yang diangkat untuk membantu tugas khalifah, di mana tugas dalam bidang pemerintahan dalam membantu khalifah dalam bidang administrasi. Yang kedua ada pemerintahan daerah, gubernur, memiliki masa jabatan 1 tahun penuh. Hukum menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad SAW dalam bidang hukum, yang meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat pondasi negara. Ada juga pembuatan Baitul Mal, tugasnya mengatur masalah keuangan negara. Yang terakhir Majelis Syuro. Majelis Syuro adalah orang-orang yang mewakili kaum atau mungkin wakil rakyat untuk berpendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah. Yang keempat, sistem pemerintahan masa Ali bin Abi Thalib. Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perspektif siyasah, salah satu tentang kebijakan penetapan hukum, kebijakan peradilan, dan politik. Peperangan seperti peperangan yang terjadi dalam peperangan Siffin. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luasnya kekuasaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Jadi masa ini adalah masa yang cemerlang. Kemajuan pada masa ini muncul gerakan pemikiran baru Islam. Yang keempat ada peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan cara menolak atau membaiat Ali, memerangi Khalifah Ali, dan melakukan perdamaian atau tafkim yang dilihat secara politik. Hal ini sangat menguntungkan bagi Muawiyah. Peristiwa tafkim terjadi karena perang Siffin. Adapun faktor keberhasilan berdirinya Bani Umayyah yaitu terbunuhnya Khalifah Ali oleh pihak Khawarij. Terus ada perjanjian Muawiyah dengan Hasan bin Ali, yaitu anak Ali, dan perjanjian itu disebut Umul Jamaah. Adapun khalifah Bani Umayyah yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid, Muawiyah II, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik. Masa kejayaan dinasti Umayyah pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Keberhasilan dinasti Umayyah dari segi arsitektur membangun Masjid Damaskus. Dari segi militer terdapat angkatan darat Al-Jun, angkatan laut Al-Bahriyah, dan kepolisian Asy-Syurtah. Segi perdagangan, Bani Umayyah berdagang kain sutra, obat-obatan, dan wewangian. Dari segi kerajinan, pembuatan tiras atau semacam bordilan, dan lukisan yang mengadopsi dari kebudayaan Yunani dimodifikasi dengan cara Islam. Segi pengembangan ilmu agama, ada ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, kalam. Runtuhnya dinasti Umayyah ini terjadi beberapa karena faktor. Yang pertama ada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarganya. Yang kedua ada pertentangan antara etnis Arab Utara dengan Arab Selatan. Yang ketiga ada sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup untuk memikul beban
kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaannya. Yang kelima, ada melemahnya pemerintahan pusat dalam mengendalikan dan mengontrol wilayah. Yang keenam, ada munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kelima, ada peradaban Islam di Andalusia. Daerah ini pertama kali dipanggil dengan nama Iberia, yaitu nama yang dinisbahkan kepada penduduk bangsa Iberia yang pertama kali mendiami daerah itu. Kemudian dikenal dengan sebutan Absania, yaitu waktu bangsa Romawi menduduki. Setelah itu, sebagian dari daerah ini diduduki oleh bangsa Vandal sehingga dinamakan bangsa Vandalisia. Yang terakhir, ketika kaum muslimin menduduki daerah itu, mereka menyebutnya dengan Andalus, yaitu berasal dari kata Vandalusia yang disebut atau menurut lidah orang Arab. Pada tahun 711 Masehi, kaum muslimin telah menaklukkan seluruh kawasan Afrika bagian utara. Mereka telah menaklukkan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Tujuan utama mereka ialah berdakwah di jalan Allah dan mengerjakan agama ini kepada manusia. Sehingga penaklukan atas Spanyol pun dilakukan oleh kaum muslimin. Perkembangan terbagi menjadi 6, yaitu perkembangan Islam di sana ya. Yang pertama, ada periode yang pertama, Spanyol di bawah pemerintahan para wali diangkat oleh dinasti Umayyah. Yang kedua, ada di bawah pemerintahan Abbasiyah. Periode ketiga mengalami puncak kemajuan dan kejayaan, dan kemajuan ini menyaingi Daulah Abbasiyah. Yang keempat, periode keempat, yaitu Spanyol terpecah menjadi negara-negara kecil. Yang periode kelima, kekuasaan Islam melemah karena dipimpin oleh penguasa lemah sehingga Islam dikuasai oleh Kristen. Yang keenam, atau periode yang 6, peradaban mengalami kemajuan, tetapi secara politik hanya berkuasa di wilayah kecil. Kemajuan Islam di bidang ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat seperti ilmu filsafat, ilmu kimia, astronomi, bahasa, dan matematika. Di bidang arsitektur banyak kolam dan tempat konservasi air dengan sumber air dari pegunungan asli. Di bidang perdagangan ada kemajuan dalam produksi tekstil, logam, kayu, kulit, dan lainnya. Keruntuhan Islam di Andalusia, yang pertama ada sistem pengangkatan khalifah yang tidak jelas. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan kecil. Yang ketiga, fanatisme kesukuan. Keempat, kesulitan ekonomi. Yang kelima, konflik antara Islam dengan Kristen sejak awal masuk Islam di Spanyol. Yang terakhir, ada peradaban Islam masa dinasti Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah yaitu ada yang pertama, terpecahnya keluarga Daulah Umayyah karena kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dengan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad. Dinasti Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 550 tahun. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah, tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali Abdullah wafat, dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Namun Muhammad bin Ali juga wafat sebelum cita-cita diraih. Ibrahim pun melanjutkannya perjuangan, namun dia ditangkap oleh Khalifah Umayyah dan wafat di pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbasiyah semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas Safa, dan Abu Ja'far al-Mansur melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustah
Dengan wafatnya Khalifah Marwan, pemerintahan Daulah Umayyah telah lengser. Khalifah Daulah Abbasiyah ada 37, akan tetapi yang terkenal sebagai berikut. Yang pertama ada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang ketiga Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Kemajuan peradaban Islam, pengembangan ilmu, ada pengembangan terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antar bangsa Arab dengan bangsa lainnya, gerakan menerjemahkan berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke dalam bahasa Arab, berdiri pusat studi dari kajian yang berikut nama Baitul Hikmah, pembentukan majelis munazarah, penerbitan administrasi pemerintahan, mengadakan wazir perdana menteri, pengangkatan sekretaris negara, pengangkatan kepala daerah, dan di bidang-bidang lainnya. Runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Yang kedua konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Yang ketiga meningkatnya konflik keagamaan. Yang keempat melemahnya jiwa patriot dan nasionalisme, banyak yang muncul pemberontakan, dan yang terakhir domisili bangsa Turki dan bangsa Persia. Sekian.